Kemudian juga tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, di mana ayahku? Kata Rasulullah SAW, ayahmu di neraka. Kemudian ini dalam Sahih Muslim. Ketika orang itu sedih, kata Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar. Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Taib. Masalah ayah ibu Nabi di neraka atau tidak masalah yang gaib. Maka tidak boleh kita mengucapkan tentang masalah ini kecuali dengan dalil, bukan pakai perasaan. Dan Rasulullah SAW telah jelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya ayahnya di neraka jahanam dan ibunya tidak diizinkan agar dia mohon ampun buat ibunya. Apakah kita berani melanggar perkataan Nabi SAW? Saya katakan memang ada sebagian ulama yang berusaha mentakwil hadis ini, mengatakan maksudnya ayahku dan ayahmu di neraka, maksudnya pamanku di neraka, yaitu Abu Talib misalnya. Tapi ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah, ini apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam buku Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi tegas dalam hal ini menjelaskan ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam. Oleh karenanya, di antara dalil yang menguatkan bahwasanya ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam, bahwasanya Nabi saya tidak pernah mendapati doa Nabi mohon ampun buat ayah ibunya. Antum pernah dapati doa Nabi SAW berdoa, Rabbi ghufirli wa li walidayya? Pernah? Ada atau tidak? Padahal sebagai anak yang berbakti dia harus sering mendoakan kedua orang tuanya. Tapi saya tidak pernah menemukan Nabi berdoa, Rabbi ghufirli wa li walidayya. Yang ada dalam Al-Quran, Allah merintahkan kita berbakti kepada orang tua. Allah berkata, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetapi doa Nabi sendiri, antum baca buku hadis-hadis, tidak akan antum dapati Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Jadi saya lebih condong kepada pendapat Imam Nawawi yang menjelaskan bahwasanya karena Rasulullah SAW menjelaskan kedua orang tuanya di neraka, maka kita ikuti perkataan Rasulullah SAW. Kita mendahulukan hadis daripada perasaan. Tak bisa kamu cuma mengenang Nabi tapi nggak mengenang ibunda Nabi. Tidak bisa, tidak bisa. Setiap orang yang mengenang Nabi tidak bisa dilepaskan dari kenangan ibunda Nabi. Setiap orang yang mengingat Nabi tidak bisa dilepaskan daripada ingatan mengingat ibunda Nabi Muhammad SAW. Cuma kurang ajarnya Wahabi begitu. Wahabi bilang bapak ibunya Nabi dalam neraka. Ini orang-orang goblok ini. Orang-orang nggak ngerti hadis ini. Ada satu hadis yang dimana di situ dikatakan Rasul berkata, Abi finnar, ayahku dalam neraka. Itu hadis ada dua riwayat. Pertama riwayat Hammad ibn Salamah, kedua riwayatnya Ma'mar. Ini dalam ilmu hadis ada namanya tarjih hadis. Tarjih hadis itu di antara dua hadis itu nanti dicari tahu mana yang paling rajih, mana yang paling kuat. Nah saudara-saudara, Hammad ibn Salamah menurut Al-Imam Suyuti, Al-Imam Qurtubi, sahiftuh, Hammad ibn Salamah itu apalannya buruk di masa tuanya, sehingga kalau ditarjih, kalau dibandingkan mana yang paling kuat, maka riwayat Ma'mar yang lebih kuat. Sedangkan riwayat Ma'mar tidak ada lafaz Nabi mengatakan ayahku dalam neraka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bapak ibunya Nabi, beliau berdua adalah ahlul fitrah. Ahlul fitrah itu siapa? Ahlul fitrah itu adalah orang yang hidup di masa kekosongan daripada Nabi, orang yang hidup di masa kekosongan daripada Rasul, yang dimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma kunnal mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab suatu kaum, suatu golongan sehingga kami mengutus kepada kaum dan golongan tersebut seorang Rasul. Nah bapak ibunya Nabi hidup mereka di masa kekosongan para Nabi, kekosongan para Rasul, dan ajaran akidah yang mereka anut adalah ajaran dan akidah Ibrahim, millata Ibrahimah hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Wahabi pakai kata-katanya Imam Hanafi. Loh, Imam Hanafi bilang kok dalam perkataannya, gaulnya Imam Hanafi. Apa gaulnya Imam Hanafi? Inna aban Nabi sallallahu alaihi wasallam mata kafiran wa Abu Talib mata alal kufri. Goblok, ada satu huruf yang kamu hilangkan di situ, huruf mim nafi, mim yang berarti tidak, itu dihilangkan sama mereka. Harusnya inna aban Nabi ma mata, tidak mati dalam keadaan kafir, diilangin manya jadi mati dalam keadaan kafir.
Imam Hanafi, inna aban nabi ma mata alal kufri, ayah nabi tidak mati dalam keadaan kafir. Sama Wahabi mimnya dihilangin, inna aban nabi mata alal kufri, padahal ada manya, ma mata tidak mati dalam keadaan kafir. Nah, dengarkan baik-baik. Orang itu harus ngerti hadis dan juga harus paham tentang hadis. Hadis itu ada ilmunya. Kalau dia tadi itu hanya sekedar baca, jadinya ngaco. Hadis itu kalau sudah riwayat Bukhari Muslim sahih, tapi harus diteliti karena ada riwayat yang lebih ashah mungkin di lain. Kalau sudah ada ta'arud antara hadis yang satu dengan yang lain, ta'arud itu ada dua hadis yang bertentangan, maka di situ harus dilihat mana yang lebih kuat perawinya. Maka harus didahulukan riwayatul arjah anir rajih, riwayat yang lebih kuat daripada yang kuat. Kuat, tapi ini lebih kuat riwayatnya, begitu. Kalau memang sama-sama kuat, nggak bisa dibedakan, maka dilihat mana yang aqdam dan mana yang mutaqaddim dan mana yang mutaakhir, mana yang lebih awal hadisnya dan mana yang lebih akhir. Yang mutaakhir dikatakan nasikh, yang mutaqaddim dikatakan mansukh, berarti hukumnya berbeda. Kalau memang nggak bisa diketahui ini sama-sama kuatnya, kemudian tidak bisa diketahui mana yang mutaqaddim, mana yang lebih awal, mana yang mutaakhir, mana yang lebih akhir, maka harus ada tarjih daripada murajjihin. Harus ada ketentuan sikap daripada ahli hadis. Murajjih ini nggak gampang. Di antara murajjih adalah Imam Suyuti, Ibn Hajar, itu murajjih. Ini nggak gampang. Karena itu, mas-mas yang baru baca hadis, jangan ente asal buka ilmu hadis, nggak pakai guru. Kalau nggak pakai guru, jadinya ngaco. Jangan-jangan kamu yang buat hukum hadis mansukh, hadis yang mutaqaddim. Nggak bisa dibuat hukum. Banyak di Bukhari, banyak di Muslim hadis mansukh. Jangan-jangan yang kamu buat hukum justru hadis marjuh, bukan hadis rajih. Karena itu Imam Suyuti dalam kitabnya, ini dipreteli sama Imam Suyuti. Imam Suyuti ini muhaddits. Dalam kitabnya Masalikul Hunafa fi walidai al-Mustafa, beliau menyatakan ada orang ngerti hadis tapi nggak ada fikih dalam hadis. Ada orang punya fikih tapi nggak punya hadis. Tapi alhamdulillah aku punya hadis dan punya fikih. Sehingga dua ilmu ini harus ada jika orang itu ingin membuat hukum berdasarkan hadis. Ayo kita berbicara tentang masalah hadis tadi itu. Nih orang yang pakai hadis nih, supaya dengarkan baik-baik. Hadis itu diriwayatkan Hammad, diriwayatkan dari Thabit, bahwa Nabi menyatakan inna abi wa abaka
finnar, ayahku dan ayahmu di neraka. Ada riwayat dari Ma'mar dan juga ada riwayat dari Baihaqi. Riwayat dari Ma'mar dan riwayat dari Baihaqi meriwayatkan hadis sama juga dari Ma'mar dari Anas, sama. Baihaqi dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dua hadis ini sama. Inna a'rabiyan qala li Rasulillah. Seorang A'rabi datang kepada Rasulullah berkata, "Aina abi, di mana ayahku ya Rasul?" Qala finnar, di neraka. Qala fa aina abuka, di mana ayahmu ya Rasul? Qala, maka berkata Nabi, "Haitsuma maratta bi qabri kafirin fabashshirhu binnar." Sekiranya kamu melewati kuburan orang kafir, maka berilah kabar gembira dengan neraka kepada mereka. Enggak ada inna abi wa abaka finnar. Paham nih ya? Sekiranya kamu melewati kuburan kafir, maka kasih kabar orang tadi itu. Ente udah ngerasakan neraka enggak? Paham nih ya? Tahukah Anda bagaimana pendapat ulama hadis antara Hammad dan Ma'mar? Ma'mar sepakat ahli hadis, dia adalah orang yang kuat. Penjagaannya, bobotnya lebih kuat. Begitu juga Baihaqi. Karena itu riwayat Hammad ini, saudara, dikatakan riwayat Hammad ini kurang kuat. Kenapa? Karena anak angkat daripada Hammad itu banyak merubah-rubah atau memasukkan hadis-hadis palsu. Imam Suyuti menyatakan, "Hadzal lafadz la dilala fihi ala walidihi sallallahu alaihi wasallam bi amrin albattah. Wa huwa athbat min hadits riwayah. Fa inna Ma'maran athbat min Hammad." Karena sesungguhnya Ma'mar itu lebih kuat riwayatnya daripada Hammad yang menyatakan tidak ada abi wa abaka finnar. Fa inna Hammadan takallama fi hifdzih. Karena sesungguhnya Hammad, ulama hadis masih berbicara tentang status kekuatannya. Wa waqa'a fi ahadithi manakir. Malah ada dalam hadis-hadisnya yang mungkar. Kenapa? Zakaru, ulama hadis menyatakan anna rabibahu dassaha fi kutubih. Anak tirinya atau anak angkatnya daripada si Hammad tadi itu telah memasukkan hadis-hadis palsu. Wa kana Hammad la yahfad. Si Hammad bukan seperti Ma'mar yang kecerdasannya lebih tinggi. Fahaddatsa biha fawaham. Maka dia tadi itu mengeluarkan hadis yang ditadsis, yang dimasuk-masuki oleh Rabib, anak tiri atau anak angkat daripada si Hammad tadi itu. Akhirnya begitu jadinya. Asli hadisnya enggak begitu. Wa min thamma lam yukhrij lahu al-Bukhari syai'a. Karena itu Imam Bukhari tidak mengeluarkan satupun riwayat Hammad.